Strategi transformasi ekonomi hijau adalah yang tadi, ekonomi sirkular, energi baru terbarukan, pengolahan sampah, restorasi lahan berkelanjutan, pengembangan pertanian berkelanjutan. Tapi yang paling penting menurut saya, tidak bisa oleh satu komunitas sendiri, tidak bisa oleh seorang individual sendiri, tapi harus sebuah policy. Let's say like this, Bali melarang plastik, melarang botol ini, itu efektif gitu. Tapi kita ingin lihat lagi ada satu daerah yang melarang sepeda motor misalnya di beberapa tempat, ganti sepeda, itu akan beda. Kebijakan itu jauh lebih penting dibandingkan individual. Gerakan-gerakan individual itu bagus saja, LSM bergerak ini, tetapi kalau tidak ada kebijakan yang, dan ini sebenarnya daerah itu harusnya bisa melakukan ini, termasuk misalnya pengelolaan sampah, ya, restorasi lahan, itu kan semua ada di daerah. Dan sekali lagi yang penting di sini adalah kebijakan-kebijakan yang efektif di lapangan. Kolaborasi multi pihak merupakan kunci berhasilnya ini masyarakat. Tetapi menurut saya yang paling penting ini pemerintah daerah. Seperti saya sampaikan tadi, pemerintah daerah ini jauh lebih penting, mereka harus digerakkan, gitu. Harus dijelaskan apa kaitannya gitu. Dan setidak-tidaknya begini, banyak orang tidak bisa menghitung dan tidak bisa dijelaskan. Misalnya dengan sekian ppm misalnya udara yang kotor itu ya di atmosfer di daerahnya mereka, itu berapa sih harganya kalau mereka kemudian membeli membeli baterai atau membeli listrik atau membuat begini. Saya pernah usulkan di sebuah daerah, kenapa nggak dilakukan saja mulai hari ini yang boleh sepeda motor itu, tadi saya ngomong sepeda motor ya kalau tidak salah, itu sepeda motor baterai, ya listrik maksud saya. Dan pemerintah daerah bisa mendapatkan, nah ini buat bapak-bapak, mendapatkan penghasilan dari jualin itu di pinggir-pinggir, di tempat-tempat tertentu, tempat parkir yang teratur dengan rapi untuk orang ngecas sepeda motornya. Itu pertama Pemda dapat PAD, yang kedua kotanya bersih, kabupatennya bersih, dan itu sederhana sekali. Dan ini saya kira teman-teman insinyur jauh lebih paham dari saya. Dan kemudian dengan cara seperti itu juga kita meminta energi apa yang mereka, feedstocknya apa, feedstocknya juga harus feedstock yang green atau blue energi, harus begitu. Jadi blue energi larutnya ke sana. Dan ini bisa didorong kok, menurut saya di satu daerah Bali, terus kita copy paste di mana yang bisa sukses. Kalau PI mau melakukan sesuatu di sini, termasuk terhadap PLN-nya, nggak monopoli dan seterusnya, bersama Bappenas kita desain, kita ambil satu daerah di mana gitu. Saya dengan buku yang dibuat ini misalnya. Kemudian ekonomi tentu akan berevolusi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Ya, saya kira ini sesuatu yang sekarang kecenderungannya seperti ini. Jadi karena akan menzerokan waste atau recycle, recyclable waste. Ini tahun 70-an kita sudah bicara soal daur ulang daur hidup dan seterusnya. Dan saya kira bayangkan dan 70-an ya, saya belajar ilmu lingkungan yang diajar dengan Pak Guritno, siapa itu yang ajar kita, Pak Aat ya, Dr. Suryatmaja ya, ilmu ya, Oto Sumarwoto. Itu kan dari Unpad. Pada waktu kan lebih hebat-hebatnya tahun 70-an. Itu sebenarnya Indonesia kalau mulai pada waktu itu kita udah, we are leading now. Sayangnya kita cuma bagus pidato, semua dipidatoin. Saya bayangkan ya, ini cerita Pak Emil Salim. Cerita Pak Emil Salim, satu ketika tahun berapa itu ya? 79 atau 8, sebelum ada untuk membuat bentuk Kementerian Lingkungan Hidup. Diajak oleh Pak Harto mancing. Diajak oleh Pak Harto mancing.
di pantai utara Jakarta. Mancing yang dirasakan oleh Pak Harto pada waktu itu, menurut Pak Emil Salim, makin lama dia mancingnya tuh harus makin jauh dari garis pantai kota Jakarta, makin jauh. Dan kemudian ditunjukkan ke Emil Salim oleh Pak Harto. Nih, Pak Emil bilang mungkin begitu ya. Ini sampah-sampah dikasih lihat di pulau-pulau Seribu itu, dikasih tunjukkan ini begini dan seterusnya. Ini gimana? Kalau setahun ini, itu tahun 80 ya, 1980, tahun 80-an kayak begini. Bayangkan nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan gimana? Maka kemudian Pak Harto minta kementerian, beliau waktu itu Menteri Perhubungan kalau nggak salah, menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Dan Pak Emil Salim bilang, saya nggak ngerti itu Pak. Ya, tapi itu kan sama juga dengan ekonomi. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang Pak Emil keras ini soal net net negatif emission, wah saya kira itu karena dari dulu ngomongnya, karena mungkin di trigger seperti ini. Jadi Pak Harto sudah punya perhatian soal ini ya. Meskipun oleh Mas Kemal itu kita diajak belajar untuk mendemo Pak Harto gitu. Jadi ya gitu. Jadi sekarang sudah pakai jenggot putih untuk kemudian menunjukkan bahwa beliau itu sebenarnya resi. Jadi, Mas Kemal itu resinya demonstran. Kemudian ekonomi linear ini saya kira satu exercise. Jadi jika perekonomian linear ini berlanjut, tentu bumi yang makin gerah saya kira. Jadi kalau kita dulu belajar yang namanya carrying capacity, itu mungkin sudah melewati dari asymptotnya, batasnya asymptot. Jadi udah nggak karu-karuan. Nah, ini pasti seperti itu. Dan ini next, Paul Romer, saya kira teori pembangunan endogen sangat dipengaruhi oleh inovasi dan teknologi, dan perubahan teknologi tidak tentukan oleh pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan tekanan pasar. Ini menarik ini. Jadi teori ini menunjukkan bagaimana kebijakan dan peraturan dapat menimbulkan ide-ide serta inovasi ekonomi baru. Hal ini memicu munculnya berbagai studi tentang bagaimana investasi di bidang penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Makanya saya ingin mengajak Bappenas ini nanti kan kunker, kalau boleh kita ajak PII sekali-sekali ikut kunkernya Bappenas itu. Kita kunker setelah puasa ini, saya mau ajak ke Kepri, ke Pulau Riau, khususnya di Pulau Bintan. Saya khawatir aja Pulau Bintan yang bagus itu, dan bagaimana grup besar ya, saling grup itu sudah nyusun sedemikian rupa untuk industri masa depan, untuk begini, muncul industri yang saya bilang tadi, industri kotor gitu, industri konvensional yang wah itu harus dijaga. Next, paradigmanya tentu basisnya adalah sekular, tentu adalah daur ulang. Ini kan intinya adalah mencapai lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit. Saya kira itu prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi tentu efisiensi yang lebih tinggi, ya, input yang lebih sedikit dan mendapatkan output yang lebih banyak dan efektif. Dan itu meliputi di semua proses produksi, distribusi, konsumsi, artinya dari hulu hingga hilir.